dari Jalan Mongin City 126 Bojonegoro. Inilah 95 FM Istana Radio. Dipancarluaskan dari Jalan Mungin City 126 Bojonegoro, Jawa Timur. Inilah 95 FM Istana Radio Bojonegoro. Live streaming www.radioistanabojonegoro.co.id. Bersama mengudara dalam alunan nada ceria, kami tak berbeda. Anda ingin umroh atau haji furoda, haji langsung berangkat tanpa antri, resmi, atau juga batal haji? Hubungi segera Radio Istana FM Bojonegoro dengan nomor telepon 0852 338 31337. Umroh bersama Radio Istana FM. Budal guyu mulai guyu. 3, 2, 1. PT Radio Istana Siar FM Bojonegoro mempersembahkan kembali tim Jimat punya cerita. Cerita misteri bersambung dengan judul Malimunan, Kisah dari Suku Dayak. Kisah ini ditulis dan dikirimkan oleh Nino Kristiandi Nelis di Desa Saipaken, Kabupaten Barito Selatan. Adapun tujuan untuk menceritakan ini adalah semata untuk sedikit memberikan pembelajaran dan pengetahuan baru bagi orang-orang yang belum mengenal tanah Kalimantan, atau tepatnya Kalimantan Tengah. Ini agar lebih memahami kenapa sebagian suku-suku Dayak di Kalimantan Tengah masih mempertahankan tradisi leluhurnya. Mereka bukannya tidak punya agama dan tidak percaya Tuhan, tapi kadang-kadang kekuatan alam yang ada di Kalimantan Tengah ini memang tak bisa diremehkan begitu saja. Dan bukankah dalam hal ini kita pernah mendengar istilah manusia itu akan lebih baik jika mau berdoa dan berusaha? Jadi, kalau kita hanya berdoa tanpa adanya usaha, maka kita tak akan bisa apa-apa. Nah, begitulah dengan pesan moral yang akan disampaikan dalam kisah kali ini. Kita akan diajarkan untuk bertahan hidup dari ganasnya hutan Kalimantan Tengah dengan mengandalkan penggabungan antara doa dan usaha. Disinilah kita akan tahu bagaimana pentingnya menghormati, menjaga, dan mengetahui situasi serta tradisi adat orang-orang di mana tempat kita berada. Semoga dengan mendengarkan cerita Jimat yang berjudul Malimunan ini, kita akan lebih memahami kalau hutan Kalimantan dan segala isinya itu sangat penting bagi suku-suku Dayak. Nah, inilah cerita misteri bersambung Malimunan bagian yang ke-9. Ada kisah yang lalu diceritakan saat mereka yang menunggui jenazah hanya beberapa orang. Terjadilah tiba-tiba hujan yang sangat deras turun.
menambah suasana mencekam bagi siapapun yang berada di desa Batuah. Terlebih bagi mereka yang sedang menunggu jenazah dengan jumlah orang yang sedikit tadi. Hei, siapa sih kalian yang tadi keluar lewat dapur? Kok pintunya tidak ditutup lagi? Sentak salah seorang dari sepupunya Apu yang saat itu baru saja kembali dari buang air kecil di belakang. Terbuka bagaimana sih? Dari tadi kami tidak ada yang beranjak dari sini kok. Saut pipinya Apu dengan suara agak ditinggikan demi membuktikan kesungguhan dari omongannya tersebut. Tapi tadi aku benar-benar mendengar ada seseorang yang berjalan dan membuka pintu dapur. Ucap sepupunya si Apu tadi lagi mendegaskan. Mungkin hanya perasaan kamu saja kali. Apu ikut-ikutan berbicara. Perasaan apanya? Itu pintu dapur benar-benar terbuka kok saat aku keluar dari WC. Iya, tapi kenyataannya kami di sini tidak ada yang ke dapur kok. Pipinya Apu kembali menegaskan dan langsung dibenarkan pula oleh yang lain. Lalu kalau begitu yang berjalan dan membuka pintu dapur tadi itu siapa? Sepupunya Apu kini tampak pucat dan mulai menunjukkan ekspresi ketakutan. Dan sementara itu pada waktu yang bersamaan, Neno dan Lisa kini mulai kelabakan karena air sungai semakin lama semakin meluap saja. Arus deras kini mulai menyapu bersih apapun sesuatu yang berada di pinggiran sungai. Dan jika tetap nekat bertahan di tempat itu, maka keduanya nanti tentu akan tersapu arus dan tak akan bisa selamat lagi. Jadi akhirnya mereka tak punya pilihan lain selain harus pergi secepatnya. Kalau kita kembali ke tempat tadi, itu artinya kita berdua akan dekat sekali dengan posisi bangunan-bangunan rakyat itu tadi kan? Rotuk Lisa gelisah. Ya, apa boleh buat? Cuma itu saja kesempatan kita untuk tidak tersapu arus sungai ya semakin naik. Saut Neno tak berdaya. Jadi sekarang kita harus bagaimana? Lisa meminta kepastian. Kita pergi sekarang juga, saut Neno sembari menggandeng tangan Lisa. Lalu beberapa menit kemudian, ketika mereka sedang melangkah pelan di antara licinnya bebatuan, mendadak keduanya dikejutkan oleh munculnya seekor beruang dari celah tebing. Munculnya makhluk buas ini tentu membuat keduanya menjadi tegang dan bingung harus berbuat apa. Bahkan ketika beruang itu mulai menyerang mereka, Neno tanpa sadar menerjang juga beruang itu tanpa sempat berpikir untuk mencabut mandaunya terlebih dahulu. Pergulatan sengit terjadi, namun jelas terlihat kalau akan segera dimenangkan oleh si beruang. Jadi karena takut kalau beruang itu nanti akan menyerang Lisa juga, maka Neno secara refleks menarik beruang tersebut ke dalam sungai. Keduanya langsung tenggelam dan hilang ditelan oleh derasnya arus sungai Sabunut dengan begitu cepat. Ya, semuanya benar-benar berlangsung begitu cepat. Bahkan Lisa sendiri pun masih tak percaya dengan apa yang telah terjadi. Ia masih belum sadar sepenuhnya kalau dirinya kini telah sendiri. Neno, di mana kamu? Lisa berteriak sambil menangis sedih. Ia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Tapi begitu ia masih tetap berusaha tegar dan sabar. Kemudian setelah yakin kalau Neno benar-benar sudah hilang di telan sungai, ia pun terpaksa beranjak dari tempat itu walau semua persendiannya terasa lemas. Dan dengan tidak adanya harapan dan semangat, akhirnya membuat dirinya kini melangkah menuruti kemana kakinya membawa. Terlebih saat itu, derasnya hujan yang diselimuti oleh gelapnya malam membuat ia bagaikan orang buta yang tak melihat apa-apa. Satu-satunya membuat ia tidak sampai salah langkah adalah karena pendengarannya yang tajam. Di mana ini? Apakah aku sudah jauh dari sungai? Umam Lisa dalam hati ketika suara arus sungai semakin lama semakin mengecil saja. Lalu setelah memastikan kalau ia sekarang memang sudah menjauh dari pinggiran sungai, pelan-pelan ia mengingat kemana posisi hulu dan hilirnya sungai Sabunut tadi. Dan setelah berhasil mengingatnya, ia mulai berjalan perlahan menembus hutan dengan meraba-raba.
Beberapa saat dalam posisi seperti ini, pengharapan untuk hidup bagi Lisa sebenarnya sudah tak ada lagi. Ia sudah siap dan pasrah jika nanti bertemu binatang buas, digigit ular, masuk jurang atau bahkan didatangi makhluk halus. Satu-satunya membuat ia masih bertahan adalah hanya karena tak ingin kalau sampai sengaja mengakhiri nyawanya sendiri. Sebab jelas itu akan membuat 4 nyawa yang berusaha melindunginya selama ini seakan jadi sia-sia saja. Jadi seperti halnya robot yang tanpa jiwa, ia sekarang hanya berjalan dan terus berjalan semaunya saja. 10 menit berlalu, Lisa tak tahu sudah berjalan sejauh apa. Semua terasa sama dan seperti berada di situ-situ saja. Satu-satunya hal berbeda yang ia rasakan adalah perasaannya yang kini seperti sedang dikejar-kejar oleh sesuatu. Sialan, kok aku malah ketakutan ya? Umamnya dalam hati sambil sesekali menoleh ke belakang walau tak satu pun kelihatan. Lalu setelah beberapa saat setelah itu, selang tak lama kemudian ia melihat seberkas cahaya yang berada tak jauh dari depannya. Awalnya tak ada lain yang ada dalam pikiran Lisa selain mengira itu adalah hantu. Dan kalau itu benar-benar hantu, ia jelas tak akan bisa berbuat apa-apa. Tapi ketika ia nekat untuk mendekati, akhirnya ia sadar jika berkas cahaya pijar misterius itu ternyata berasal dari segerombolan jamur menyala. Ya Tuhan, jadi inikah yang namanya jamur menyala itu? Ternyata jamur-jamur ini beneran ada dan indah sekali. Ucap Lisa dalam hati seraya memetik jamur-jamur tadi sebanyak yang dia bisa. Adapun tujuannya memetik jamur-jamur ini tak lain adalah dipergunakan sebagai sumber penerangannya. Dan meski cahaya yang dihasilkan oleh jamur-jamur ini tidaklah seberapa, tapi dengan menggabungkan jumlahnya yang lumayan banyak, ternyata itu cukup bagi Lisa untuk dapat melihat sekelilingnya, walau hanya sebatas radius 1 meter saja. Jadi bias cahaya yang dihasilkan jamur itu bisa diibaratkan setara dengan cahaya yang dihasilkan oleh lampu display handphone. Terima kasih Tuhan, Engkau masih sudi memberikan pertolonganmu melalui jamur-jamur ini. Ucap Lisa dalam hati dengan berlinang air mata bahagia. Dan sementara itu, di saat Lisa mulai melanjutkan perjalanan yang hampir tanpa tujuan jelas itu, di desa Batuah atau lebih tepatnya di rumah mendiang Pak Lau, pamannya Apu, 4 orang yang terdiri dari Apu sendiri, bibinya dan 2 orang sepupunya, tampak gelisah dan tak tahu harus berbuat apa. Mereka bingung sekali ketika menyadari ada yang tidak beres dengan jenazah Pak Lau itu. Memangnya apa sih yang kamu lihat, Res? Tanya Ibu Pinka, istrinya mendiang Pak Lau, bibinya Apu kepada Resti putri pertamanya itu dengan serius. Kan Resti sudah bilang kalau Resti sempat melihat jenazahnya bapak bergerak-gerak sendiri. Saut Resti dengan suara bergetar karena masih terlihat ketakutan. Kamu yakin tidak salah lihat? Soalnya ini jenazah bapak kamu loh. Salah-salah kamu bisa berdosa kalau sampai memunculkan fitnah. Tekan Apu ikut-ikutan. Kalau kalian tidak percaya, ya tidak apa-apa. Hanya saja jangan sampai menuduhku berbohong. Saut Resti, gadis yang usianya baru menginjak 16 tahun itu kesal karena seolah sedang dipojokkan oleh mereka. Kami tidak bermaksud menuduh kamu bohong, Res. Tapi karena masalah yang kita bahas ini adalah masalah serius, akan sangat tidak baik kalau sampai hal ini tersebar ke warga yang lain dengan tanpa bukti yang kuat. Apu mengingatkan. Aku tahu itu, Kak. Tapi apa yang aku lihat itu tadi benar-benar terjadi. Aku dengan jelas melihat kalau jari jempolnya bapak bergerak-gerak sendiri. Resti menjelaskan sambil perlahan masuk ke kamarnya. Tapi kenapa kami tidak melihatnya? Apu masih tak percaya dan langsung mengejar Resti ke kamar. Iya, mana aku tahu. Memangnya berapa lama sih bergeraknya? Sekitar 5 detik. Baiklah, kita sudah saja membahas ini. Dan terpenting kamu jangan ceritakan dulu kepada siapapun ya. Pungkas Apu akhirnya sambil menghela napas panjang. Ya. Angguk Resti patuh. Kalau begitu ayo kita menunggu jenazah bapakmu dulu. Tidak mau. Aku takut ke sana. Ya Tuhan, itu bapak kamu loh, Res. Apu kaget dan memelak besar. Iya, aku tahu. Tapi aku takut kalau kejadian tadi terulang lagi. Resti ngotot dan tak mau keluar dari kamar. Iya, tapi tunggu dulu, Res. Apu tak melanjutkan kalimatnya. Karena mendadak saat itu dari ruang tengah terdengar suara gaduh. Dari kegaduhan itu tampaknya berasal dari mereka yang saat sedang menunggu jenazah.
Ada apa, Bi? Tanya Apu bingung ketika sampai di ruang tengah. Keadaan langsung tampak mencekam. Dan sementara itu, pada saat yang sama di tengah-tengah hutan gelap yang tak tahu di mana rimbanya, Lisa pun sedang mengalami suatu peristiwa yang tak kalah mencekam juga. Ya, saat itu ia sedang merasa kembali dikejar-kejar oleh sesuatu yang misterius dan menakutkan. Awalnya ia memang sangat putus asa dan berencana pasrah jika menemui hal-hal yang seperti itu. Tapi sekarang entah bagaimana dia bisa mendadak berubah pikiran dan tiba-tiba menjadi sayang nyawa. Sialan, siapa sih yang sedang memburuku? Kok aku malah jadi ketakutan gini? Rutuk Lisa dalam hati seraya terus mempercepat langkahnya. Lalu setelah beberapa menit kemudian, ketika sedang melintasi sebuah tempat yang lebih padat pepohonannya, mendadak kaki kanan Lisa tersangkut akar. Hal ini segera membuatnya terjerembab, jatuh dan mengaburkan semua jamur-jamurnya. Jadi dengan nafas yang memburu panik, ia harus memungut kembali jamur-jamur tadi dengan tergesa-gesa. Satu demi satu jamur-jamur menyala tadi sudah kembali di genggamannya. Namun pada saat itu juga, beberapa jamur lain yang belum sempat ia petik mendadak terangkat sendiri dan terkumpul pada satu titik. Awalnya hal ini membuat ia tercengang, bingung dan heran. Tapi pada akhirnya ia sadar jika hal itu terjadi karena adanya sosok lain yang ikut juga memunguti jamur-jamur itu. Lisa sempat bertanya dengan terbata, tapi tak ada sahutan apapun juga, walau semakin lama semakin terlihat jelas jika yang ikut memunguti jamur-jamur tadi memanglah sesosok tubuh seperti manusia. Hanya saja ukurannya jauh lebih tinggi daripada sosok manusia pada umumnya. Dan selain itu, tubuhnya pun mengeluarkan aroma yang tak sedap pula. Ya Tuhan, apa yang harus aku lakukan sekarang? Ucap Lisa dalam hati ketika beberapa detik berikutnya sosok misterius tadi mulai mendekatinya. Lalu setelah benar-benar dekat dan sempat memperhatikan Lisa sejenak, sosok yang masih belum dapat dikenali wajahnya itu mulai mengajak berinteraksi. "Hai anak manusia, sudah ngapa kamu di tempat kami ini?" Tanyanya dengan menggunakan bahasa Indonesia yang cukup lancar. Lisa jelas tak mampu langsung menjawab karena bibirnya masih terasa kaku akibat ketakutan. Dan selain itu juga, ia heran kenapa sosok itu bisa menggunakan bahasa Indonesia dengan begitu baik. "Kamu tak perlu heran kenapa aku bisa menggunakan bahasa kalian. Itu hal yang tidak sulit bagiku, karena aku sejak tadi sudah memantau dan mengamatimu dengan seksama." Ucap sosok misterius tadi lagi menjelaskan. Ya seakan tahu setiap apa yang muncul dalam pikiran Lisa. "Lalu sebenarnya kamu siapa?" Tanya Lisa akhirnya dengan terbata. "Aku penjaga wilayah ini. Kamu tidak boleh berada di sini terlalu lama," saut sosok misterius tadi memberitahukan. Tapi bagaimana aku bisa pergi dari sini? Aku tersesat di sini. Lisa tetap terbata. "Aku bisa membantu kamu keluar, namun aku punya syarat." "Syarat? Kenapa harus ada syarat?" "Karena memang begitulah aturannya jika ingin mendapatkan bantuan dari bangsa kami." "Baiklah, aku terima tawaranmu. Namun aku ingin dengar dulu syarat yang kamu minta. Dan jika itu berat atau mengarah ke hal yang tidak baik, maka aku tidak akan mau." Lisa kini semakin berani dan mulai mampu berbicara lancar. "Syaratnya tidak sulit. Mendekatlah kemari. Aku akan membisikkannya untuk kamu." Sosok misterius tadi sembari sedikit membungkuk agak sejajar dengan tinggi Lisa. Lalu dengan menguatkan hati dan pikiran, Lisa kemudian perlahan mendekat dan bersiap menyimak apa yang dibisikkan oleh sosok misterius tadi. Nah, apa yang akan dibisikkannya dan yang terjadi dengan Dr. Lisa? Ikuti terus cerita misteri bersambung Malimunan. Salam Jimatres, salam misteri. Au.